Bismillahirrahmanirrahim. Inti dari menghadap kiblat adalah menghadap ke arah yang telah ditentukan oleh Allah, yakni Ka'bah. Sedangkan Ka'bah adalah bangunan suci bagi umat Islam yang ada di kota Makkah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama dibangun untuk manusia beribadah adalah rumah yang di Bakkah atau Makkah, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi manusia. Quran Surat Ali Imran ayat 96. Kita mungkin pernah bertanya, mengapa salat harus menghadap kiblat dan mengapa pula harus ada tawaf? Ketika mempelajari kaidah tangan kanan atau hukum alam, bahwa putaran energi jika bergerak melawan arah jarum jam, maka arah energi akan naik ke atas. Arah energi ditunjukkan oleh arah 4 jari, dan arah ke atas ditunjukkan oleh arah jempol. Energi salat dari individu atau jamaah seluruh dunia akan terkumpul dan terakumulasi di Ka'bah setiap saat. Energi tersebut kemudian diputar oleh generator orang-orang yang bertawaf, yang berputar melawan arah jarum jam. Maka menurut implikasi hukum kaidah tangan kanan, bahwa energi salat yang terkumpul akan diputar dengan tawaf. Kemudian kumpulan energi tadi mengarah ke atas menuju langit. Ka'bah ibarat cerobong yang mengarahkan energi salat seluruh umat Islam menuju kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin renungan ini agak berlebihan dan fantastis, tapi setidaknya logika akal bisa menerima tentang perintah menghadap kiblat. Pendekatan ini juga sedikit menjawab pertanyaan di atas dan tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Yang pasti, umat Islam diperintah menghadap Ka'bah sebagai syarat sahnya salat, bukan menyembah Ka'bah, tapi menyembah Allah yang tidak terikat dengan tempat, ruang dan waktu, melainkan mengetahui semua tempat, ruang dan waktu.
Secara spiritual, syariat menghadap kiblat bertujuan untuk membimbing umat Islam agar senantiasa menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh jiwa raga, menyatukan hati dengan Allah sekaligus menyadari pengawasannya. Menghadap kiblat juga untuk mengikat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau meninggalkan istrinya di sebuah lembah yang gersang. Allah lah yang kemudian menjaga dan menunjukkannya sehingga agama mereka tetap terjaga. Di dalamnya terdapat makna kesabaran dan ketersambungan secara kontinu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mengembalikan pada akidah Hanif Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika seorang muslim benar-benar menghadap kiblat, pasti merasa tak punya ruang atau waktu kosong tanpa pengawasan Allah, merasa tidak punya kesempatan untuk melakukan keburukan, sebab ia yakin Allah senantiasa hadir dan mengetahui semua perilakunya. Sebuah riwayat menyebutkan, pada zaman dulu ada seorang tokoh besar yang menasihati anaknya agar tidak melakukan keburukan, kecuali di tempat yang tak diketahui Allah. Akhirnya sang anak tak bisa melakukan keburukan apapun karena tidak ada tempat, ruang, dan waktu yang terlepas dari pengawasan Allah.